Gajendra. Halo, selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu mendapatkan bocoran film sampai tuntas. Film India kali ini yang bakal dibocorin judulnya adalah Akhanda. Diperankan oleh Pragya Ajiswal sebagai Saranya Bachupali dan juga Nandamuri Balakrishna sebagai Murali Krishna dan Akhanda. Konnitihi kalame samadhanam. Tapi hey, tunggu dulu. Sehat semua kan kalian? Gimana kabarnya nih? Liburannya gimana? Terus udah pada kembali ke rutinitas kerja gak sih sekarang? Yang penting ya, makasih juga deh buat yang udah komen. Ada Fitri Sandi Mardika Deni. Terus juga ada Siti Mariam. Ada Indah Josi. Terus ini ada akun yang namanya saya tuh bingung bacanya gimana ya. Pokoknya bla 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 bla. Terus ada tulisannya Farel Raditya. Hai, thank you ya. Terus Ulfi Azmi. Terus juga akunnya Lumaja Arsima tapi namanya Jonathan Aritonang. Ada juga Mr. Stack Apple Miswanto, Imam Hanafi, Ijeb Kocak, Etobri dan juga Mas Eka. Aduh makasih ya. Intinya seperti biasa guys, yang sempat komen, yang gak sempat komen sama aja lah pokoknya. Saya ucapin makasih banyak sebanyak-banyaknya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang bahagia. Gak ada stres-stresan tuh tentang kerjaan, tentang asmara, atau apapun. Kalaupun ada drama, ya udahlah ya, namanya juga hidup kan. Hidup adalah drama. Ya udahlah, rezeki melimpah deh semuanya. Amin. Udah, kita langsung ke cerita filmnya, oke? Diawali dengan cerita tentang Gajendra. Dia ini adalah seorang bandit buronan sedang dalam pencarian oleh para polisi ya. Jadi intinya polisi bahkan tentara itu tuh sebenarnya udah selalu berusaha untuk menangkapnya tapi selalu gagal. Mereka berkali-kali melewati sebuah pertarungan antara anak buahnya Gajendra dan juga polisi gitu. Nah, suatu hari Gajendra ini terluka karena senjatanya sendiri. Tapi akhirnya dia berhasil kabur dan berlindung di sebuah kuil di bawah bimbingan seorang guru. Nah, Gajendra malah membunuh guru tersebut dan dia jadi pemuka agama ala-ala di situ di kuil tersebut gitu. Gajendra sekarang jadi raja geng yang kuat. Dia malah mengelola kejahatan yang sangat terorganisir dalam skala besar. Bahkan dia juga punya penambangan ilegal. Sementara itu kita ke cerita yang lainnya. Ada dua anak kembar laki-laki ya, lahir di sebuah rumah keluarga kaya raya yang sangat berpengaruh di daerah tersebut. Dari dua anak itu, salah satunya tuh lahir, hidup, yang satunya lagi dianggap mati karena dia gak bisa bergerak gitu, jadi kayak diem aja gitu. Tiba-tiba Agora datang saat ibu dari anak-anak ini tertidur. Dan Agora ini ngomong ke ayahnya anak-anak tersebut bahwa anak yang gak bergerak itu punya takdir gitu loh. Jadi punya takdir tersendiri yang gak damai, yang nantinya akan mengarah ke sebuah kehancuran. Waduh. Nah, jadi sang ayah kemudian menyerahkan anak tersebut ke Agora. Singkat ceritanya nih, setelah Agora melewati meditasi gitu kan, intinya anak itu sekarang ditempatkan di kuil Dewa Siwa. Hidup kembali setelah kayak ada tetesan air gitu loh di dahi anak tersebut. Dan kemudian dia dibesarkan di bawah perlindungan Agora plus akhirnya tumbuh di bawah perlindungannya Dewa Siwa gitu. Sementara guys, kan dia punya kembaran tuh. Kembarannya yang lainnya itu tumbuh sebagai Murali Krishna. Namanya Murali Krishna. Cerita kemudian ke beberapa tahun kemudian ya, di sebuah perkebunan terjadi perampasan. Jadi ada sebuah kelompok yang pengen ngerampas kebun tersebut. Muncullah Murali Krishna untuk melawan para perampas tersebut. Dia sudah tidak muda lagi, kelihatan ya udah gak kelihatan muda lagi, tapi sangat lihai bertarungnya, sendirian melawan banyak orang. Bahkan para perampas ini membawa senjata tajam loh, mesin gergaji dan yang lain-lainnya. Tapi Murali Krishna masih bisa melawan dengan santai. Nah, pertengahan dia bertarung nih guys, sebuah angkot lewat nih. Di dalam angkot tersebut ada cewek cantik, ngeliat kejadian tersebut. Menurut supir angkot itu, pertarungan itu adalah pertengkaran antar dua kelompok di daerah itu. Dan katanya itu biasa terjadi. Abis itu angkotnya ya, angkot yang di dalamnya ada cewek cantik itu udah langsung pergi aja gitu. Dan ternyata mereka mendatangi kepolisian. Dia lapor ke salah seorang polisi kalau ternyata dia tuh dilecehkan oleh kakak iparnya. Sang polisi malah menggoda wanita ini. Nah, pertengahan dia godain gitu kan, tiba-tiba si polisi ini ditelepon, disuruh datang ke sebuah tempat untuk ikut menyambut dan menjaga
dari kedatangannya seorang District of Administration. Polisi ini lalu pergi. Nah, pas sampai di lokasi kagetlah bapak polisi ini kalau seorang yang dibilang DOA tadi itu ternyata adalah mbak-mbak yang tadi dia godain. Mbak-mbak yang tadi laporan kalau dia dilecehkan oleh kakak iparnya. Jadi DOA ini emang lagi nyamar aja tadi. Dia tuh namanya adalah Sharanya Bachupali. Sharanya bahkan juga tahu track record buruknya pak polisi yang satu ini. Seorang wanita sebelumnya minta tolong ya, minta perlindungan karena memang dilecehkan beneran. Malah diperkosa sama pak polisi ini. Sharanya langsung minta jajaran tinggi kepolisian untuk menangkapnya. Dan Mbak Sharanya ini juga mengirimkan foto Murali Krishna untuk ditangkap. Karena tadi kan dia sempat lihat pertarungan yang terjadi di sebuah desa tadi yang katanya dua kelompok lagi bertarung itu. Namun di acara Pak Menteri Barat Reddy, si Murali Krishna ini muncul. Nah, dari isi pidatonya di stage, Sharanya lalu sadar kalau dia tuh udah salah paham. Akhirnya dia tahu kalau Murali Krishna ini adalah orang yang baik. Sharanya dan sekretarisnya suatu hari menemukan sebuah data yang aneh. Nih, intinya kok ada sebuah tambang di tempat yang seharusnya nggak ada. Mereka berdua tanpa mau melibatkan siapapun ingin menyelidiki sendiri. Tambang apa ini? Seperti apa sebenarnya? Cerita langsung beranjak juga ke tempat yang berbeda di sebuah tambang nih. Para penambangnya tiba-tiba aja mereka tuh jadi kayak sering sakit, gatal-gatal, luka-luka, berdarah-berdarah, pokoknya sakit gitu. Mereka ngerasa kayak gak pernah kejadian seperti ini. Intinya mereka menuntut berhenti sampai mereka tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mereka juga gak mau celaka ya kan. Tapi mengetahui hal tersebut, muncullah nih sang penjahatnya ini nih. Malam-malam dia ngancem para pekerja untuk tetap bekerja di tambang. Kalau masih aja ada yang mempertanyakan penyebab mereka luka-luka dan gatal-gatal, mereka malah akan dibunuh. Waduh, gila ya. Kita kembali ke ceritanya Sharanya dan juga Murali. Mereka berdua ini jadi sering mengunjungi untuk acara-acara sosial dan juga amal. Bahkan saat Sharanya ulang tahun, Murali melibatkan anak-anak kecil untuk menyelamatkan. Jadi maksudnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun gitu. Makin tersanjunglah Sharanya ini. Udah ya, akhirnya dia malah ngajak Murali untuk berduaan bersenang-senang. Mereka naik mobil berdua menjauh dari keramaian ke sebuah sawah-sawah gitu deh. Tapi nama Murali ini emang masih populer dimanapun, walaupun dibawa ke tempat yang jauh gitu ya. Ada petani di sana yang masih kenal sama Murali gitu. Singkat ceritanya nih, Sharanya minta diambilin minuman tradisional mereka dari pohon. Yang intinya itu adalah kayak jadi arak gitu loh, arak tradisionalnya mereka gitu. Sharanya malah ngajarin Murali caranya minum. Dan di sini mereka mulai semakin dekat. Kita kembali ke cerita tambang nih sekarang. Nah, di tambang, pemimpin tambang yang jahat tadi tuh ternyata namanya adalah Farada Rajulu. Dia ternyata akhirnya tahu kalau hasil tambang yang digali itu langka banget, bahkan akan membuat mereka tuh kaya raya, bisa menguasai dunia. Tapi radiasinya sangat bahaya. Mungkin karena itu kali ya guys ya, banyak petugas tambang yang tadi tuh kelihatan jatuh sakit ya kan. Nah, tiba-tiba seorang pengusaha kaya raya namanya Jagajit Jauhan, dia datang dan menawarkan diri untuk membeli tambang tersebut. Tapi ditolak oleh Farada. Nah, karena kesel, Jagajit ini datang ke kuil. Ngadulah dia ke pemuka agama kuil tersebut. Ternyata guys, yang punya tambang tersebut adalah Gajendra tua, yang sekarang jadi pemuka agama ala-ala yang kita lihat nih. Dan si Farada ini juga adalah bawahannya Gajendra. Jadi kayak bukan bawahan, kayak berpartner gitulah ya mereka. Nah, Jagajit Jauhan lalu dibunuh di tempat. Si Gajendra yang biasa dipanggil Baba ini juga menyarankan untuk terus aja ngebor tambangnya. Ada yang mati katanya. Ya udah, tetap aja jalan terus. Toh dia dan anak buahnya itu dulu juga sering melakukan hal itu guys. Wow, mereka memang pemain tambang yang gak peduli mencelakakan anak buahnya, yang penting bisa kaya. Kita bolak-balik nih, balik lagi ke Sharanya sama Murali. Lagi happy-happynya nih mereka nih. Setelah Sharanya menyatakan cintanya dan ngajak Murali nikah, waduh, kok ceweknya ya kebalik ya? Tapi gak apa-apa lah ya, siapa aja boleh. Yang penting udah sama-sama cinta dan lanjut maju jalan. Akhirnya keluarga mereka bertemu nih dan menikah. Wow, semua bahagia tentunya. Sehari-hari mereka jalani begitu bahagia. Sampai akhirnya Sharanya hamil
dan melahirkan seorang perempuan. Wow, mulus sekali perjalanan pernikahan mereka ya guys. Setelah sang anak berusia sekitar 3 tahun, kakeknya nih alias ayahnya Murali dan seluruh keluarga membawanya ke pemuka agama yang dulu pernah memberkati Murali dan kembarannya pas mereka dulu masih bayi. Masih inget kan ya? Murali ini dulu pas baru lahir punya kembaran, ya kan? Kembarannya dianggap membawa malapetaka. Itulah kenapa mereka dipisahkan, ya. Nah sekarang pas anaknya Murali 3 tahun ini, udah di umur 3 tahun, dibawa juga ke orang tersebut untuk mendapatkan berkat. Nah sang pemuka agama tuh kayak kaget pas pegang kepala gadis kecil itu. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Sementara itu ayahnya Murali menyadari akan hal itu. Dia sadar dan dia ngelihat gejala atau reaksi aneh dari sang pemuka agama pas megang kepala cucunya. Beberapa lama kemudian Murali dan istrinya dapat kabar kalau rumah sakit mereka itu chaos, kacau banget. Karena memang tiba-tiba hampir semua anak-anak di desa tersebut sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Ada yang meninggal, ada yang masih sakit parah. Intinya nih menyeramkan lah ya, pokoknya belum tahu ada apa gitu. Semuanya barengan loh guys. Sedih dan panik dong lihat kejadian ini. Bahkan dokter pun belum tahu ini virus atau apa gitu. Nah pas Murali lagi ngebahas dengan orang-orang penting, anak-anak yang sakit ini mereka tuh rata-rata semuanya deh ya dari daerah yang namanya Nalamala. Kemudian Nona Padmawati tiba-tiba muncul. Dia membawa data. Dia bercerita tentang tambang yang ia selidiki. Tambang di Nalamala yang memang dulunya sempat dicurigai sama Syaranya dan juga Padmawati beberapa tahun lalu. Masih inget kan yang mereka menemukan tambang yang mencurigakan, terus mereka tuh mau meneliti tapi gak mau melibatkan orang lain, cuma mereka sendiri gitu. Ternyata itu bukan tambang tembaga, tapi uranium yang lagi diekstraksi. Wow, dan ini akan makin membahayakan buat seluruh penduduk. Yang pasti beberapa orang jelas takut lah ya menghadapi Farada Rajulu sebagai pemilik tambang itu. Tapi tentu tidak untuk Murali. Dia minta dokter kerja keras mengobati, lalu giliran Murali yang datang ke tambang sendirian. Dia bertarung dengan orang-orangnya Farada di sana. Dan akhirnya Murali dan Farada bertemu. Mereka saling ngancem. Tapi anak buah masing-masing malah mencegah mereka untuk berkelahi. Jadi gini, ternyata kondisi di rumah sakit kan makin kacau. Dan anak buahnya Murali tahu kalau di belakang layarnya Farada ini ada orang kuat gitu. Bahayalah pokoknya buat Murali. Sementara anak buahnya Farada kan juga mencegah. Dia memperingatkan atasannya supaya stop dulu deh, karena pihak kementerian juga ada di balik layarnya Murali gitu. Jadi intinya mereka sama-sama mencegah mereka untuk berkelahi gitulah intinya ya. Sampai di rumah sakit tiba-tiba nih guys, rumah sakit meledak. Dan itu pas banget Pak Menteri lagi ada di dalam rumah sakit. Hampir semua yang ada di lokasi itu meninggal dunia. Begitupun Pak Menteri, astaga. Dan pihak NIA akhirnya datang ya untuk menangkap Murali. Karena menurutnya Pak Menteri itu meninggal di dalam rumah sakitnya Murali. Bahkan istri Murali dan juga Nona Padmawati itu diskors. Duh, ini nih kelakuan dari Gajendra loh guys. Lalu, aduh ini serem lagi, banyak orang-orang yang menjadi pembelanya Murali dibunuh. Gila, mereka tuh dilindes loh sama truk satu-satu. Dan ada juga yang dikumpulin dan dibakar jadi satu. Ya ampun, serem banget loh kelakuan mereka ini, bener-bener keji. Sementara Murali lagi diinterogasi oleh petugas yang sepertinya entah ini petugas bayaran atau enggak ya, semoga enggak ya, semoga memang bener-bener petugas yang memang mau menyelidiki gitu. Anaknya Murali makin parah. Anaknya Murali ini juga sakit gitu. Orang dekatnya Murali berusaha menyelamatkan anaknya. Mereka berusaha menerobos jalanan yang sudah ditutup oleh orang-orang yang Farada. Satu persatu dari mereka meninggal demi menyelamatkan Syaranya dan anaknya. Aduh ini apa-apaan sih? Membabi buta banget loh mereka membunuh semua orang. Sampai akhirnya Saranya udah terjebak banget. Akhirnya dia lari sambil gendong anaknya masuk ke sebuah goa. Mereka semua ngikutin. Pas banget anaknya terlempar, malah jatuh di tangan dari patungnya dewa yang ada di goa tersebut. Dan inilah dia guys, kembarannya Murali yang diasingkan. Dialah yang menyelamatkan Syaranya dan anaknya. Pas dewa ini muncul, kayaknya nembus gitu loh perasaannya ke Gajendra. Jadi Gajendra ini kan juga sudah jadi pemuka agama ala-ala gitu lah ya. Tapi dia juga kayak ada sakti-saktinya dikit gitu. Dia cari tahu dan kabur dulu gitu. Karena dia ngerasa ada kekuatan lain yang mengancamnya. Di goa,
Farada dan si polisi jahat muncul untuk melihat anak-anak buahnya yang udah dibunuh gitu. Ada sekitar 40 orang. Dan syukurlah Syaranya dan anaknya berhasil diselamatkan dibawa pulang. Tapi si polisi jahat itu bisa aja loh guys, ada aja caranya memutarbalikkan fakta. Dia malah menangkap Syaranya karena menganggap karena Syaranya lah yang membuat nyawa banyak yang terancam dan banyak yang meninggal dunia. Wow, pas di kantor polisi seluruh keluarga ikut nih nemenin Syaranya. Baru aja si gadis kecil akan dilukai, dewa perusak ini muncul. Di tengah-tengah dewa ini menghajar para polisi, sang ibu kayaknya nih mulai sadar. Ibunya Murali ini kan otomatis juga ibunya si dewa ini kan, dewa perusak ini kan. Dia tuh kayak ngerasa ada ikatan gitu. Ya iyalah ya, kan emang anaknya. Akhirnya sang ibu ini tahu kalau memang dialah anaknya. Saat dia mencoba menghampiri dan mengatakan bahwa dia adalah ibunya, sang dewa perusak ini mengatakan kalau dia ada di bawah perlindungan Dewa Siwa. Jadi Dewa Siwa lah yang berhak menentukan nasibnya. Lalu dia pergi meninggalkan ibunya. Hatinya mungkin sedih juga kali ya sebenarnya. Apalagi sang ibu akhirnya emang bener-bener mengisi hari-harinya dengan ngelamun aja inget-inget sama anaknya. Nah ini nih saatnya Gajendra sekarang mendatangi orang yang lebih sakti lagi. Dia mengenal dewa perusak ini. Ternyata dialah yang namanya Akanda. Wow, orang sakti ini bilang lahirnya Akanda ini memang untuk menghancurkan Gajendra. Selanjutnya suatu hari Akanda ini menemukan tubuh Padmawati yang tenggelam. Di sini Akanda pas megang kepalanya, jadi dia tuh bisa tahu kenapa Padmawati jadi gini gitu. Jadi pas Padmawati membongkar kasus tambang uranium itu, dia kan mau ngirim bukti tuh. Tiba-tiba diserbu sama Farada dan anak buahnya. Dengan menyandera anaknya, Padmawati juga diperkosa di depan anaknya. Aduh, Akanda lalu membantu membangkitkan Padmawati dan sekarang saatnya Akanda ketambang dan menyerang Farada Rajulu. Satu persatu anak buah Farada dibunuh. Sampailah juga dia akhirnya berhasil membunuh Farada sendiri. Tiba-tiba petugas NIA datang. Dia merasa perbuatan Akanda ini gak bener ya kan, karena bukannya menangkap dan dibawa ke kepolisian supaya dipenjara gitu. Aigoo. Sementara menurut Akanda, orang-orang seperti Farada dan yang lainnya gak pantas dipenjara, tapi yang pantas di neraka gitu. Petugas ini sebenarnya pengen nangkep Akanda, tapi dia juga jelas gak punya alasan kuat karena semua yang dikatakan Akanda itu bener gitu. Malah Akanda juga ngomong panjang lebar tentang kehidupan dewa dan manusia. Intinya yang dikatakan Akanda tuh bener gitulah pokoknya ya. Dan di sini membuat semua orang mingkem, diem gak bisa ngomong apa-apa. Dia membongkar semua kebenaran. Petugas NIA ini juga gak bisa berkata apa-apa. Dan akhirnya mereka punya bukti-bukti kok tentang keberadaan uranium tersebut. Masih ingat dukun sakti yang membantu Gajendra? Nah, finally dia tahu kelemahannya Akanda. Ternyata kelemahannya ada pada gadis kecil anaknya Murali. Bapak sakti yang jahat ini akhirnya mencelakai gadis tersebut. Akanda mulai mencari cara untuk menyembuhkan gadis itu. Tapi ternyata gak gampang. Malah akan membahayakan Akanda sendiri. Tapi dia siap. Intinya sekali lagi dia siap berkorban untuk Dewa Siwa. Dan ritual pun dimulai. Nah pas ritual lagi berjalan, seluruh keluarga datang ya kan, seluruh keluarganya Murali gitu. Orang-orang jahat pun muncul. Dasar emang licik dan penakut ya. Beraninya tuh pas Akanda lagi khusuk baca mantra. Otomatis Akanda kan gak bisa ngelawan. Aduh, kok saya yang pengen maki ya rasanya. Jadi Gajendra diperintah melempar kapak dan menembak Akanda pas lagi kayak gini nih gitu kan. Lagi diem, lagi anteng dan Akanda gak bisa apa-apa. Jelas punggung dia dilempar kapak. Ya udah dia diem aja terus baca mantra. Tiba-tiba ditembak. Ya udah dia diem aja baca mantra, nggak berusaha melawan gitu. Dan akhirnya guys, saudara kembarnya muncul. Si Murali datang menyerang Gajendra dan anak buahnya. Sementara Akanda masih terus fokus dengan mantra supaya si gadis kecil itu bisa bangun. Pas banget mantra terakhir, pas banget juga si gadis itu bangun. Intinya ritual selesai.
Akanda langsung beraksi lagi. Gajendra dan dukun sakti yang jahat itu panik ngelihatnya. Karena Akanda kelihatan makin sakti membantai semua orang yang jahat ada di sana. Bisa dilihat dari wajahnya Gajendra kan. Bahkan backingannya cuma bisa melotot. Bahkan mereka takut gitu. Mereka juga lihat kehebatan Akanda makin terlihat seperti bukan manusia lagi. Tapi ternyata Dewa Siwa sudah ada di dalam tubuhnya Akanda. Pertarungan makin sengit dan sampailah tangannya Akanda di wajah Gajendra dan juga di wajahnya sang dukun sakti tersebut. Mereka berdua sama sekali gak bisa apa-apa. Langsung lemah di awal cuy. Gajendra dilempar dan backingannya tuh juga dilempar dong. Dipenggal kepalanya, oh my god. Setelah semua selesai, sang ibu ini rasanya pengen banget meluk anaknya. Tapi lagi-lagi Akanda dengan tegas gak mau melakukannya. Dia langsung nyeliwir aja pergi. Nah, bahkan petugas NIA juga ada di sini loh. Aduh, entahlah ya. Apa sebenarnya yang dirasain sama Akanda ini ya? Ya, intinya sih kehidupan Akanda ini atau hidupnya dia tuh memang udah untuk pengabdian gitu kali ya. Ya udah deh, guys. Terima kasih ya. Sampai ketemu di video bocoran berikutnya. Stay healthy. Dah.